Kemudian malam harinya Ki Semar datang. Lakukanlah ritual wasilah wepik rahasia Allah untuk kemenangan Bapak Jokowi di dalam Pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Nurjati Asbahirotu, panggil saja Ayah. Saya dari Rumah Perkutut Sidiki, dengan kata lain penghuni Rumah Perkutut Sidiki. Ayah sengaja mengundang Rojak kemari. Ada sesuatu hal yang harus Ayah sampaikan. Sehubungan Ayah usianya sudah semakin tua, sementara Ayah ini menerima ataupun mendapat tugas dari alam gaib yang mungkin buat orang lain tidak paham tentang hal ini. Namun karena sesuatu halnya benar-benar terbukti dan nyata, maka Ayah inginkan semua yang Ayah terima ini bisa dilanjutkan oleh Rojak gitu. Jadi begini, Ayah itu mendapat kedatangan ya, atau apa ya istilahnya, kedatangan makhluk gaib yang dikenal dengan istilah atau sebutan Ki Semar, di mana pada waktu tahun 2014 dia datang ke Ayah, kemudian menyuruh Ayah untuk puasa selama 40 hari. Setelah puasa, Ayah disuruh datang ke makom atau kuburan orang tua Ayah. Di sana dipesankan kalau ada burung perkutut untuk ditangkap. Akhirnya karena Ayah ini agak susah hidupnya, sedang mengalami banyak ujian, cobaan. Kedatangan Ki Semar ini menurut Ayah anggap apakah ini jalan untuk Ayah bisa mencapai atau keluar dari penderitaan ini. Sehingga akhirnya Ayah ikutin sarannya, Ayah puasa. Kemudian setelah selesai puasa, Ayah pergi ke makom orang tua Ayah. Pada saat Ayah berdoa, Ayah di sana kedatangan dua ekor burung perkutut. Sehingga dalam hati Ayah, apakah ini burung yang diucapkan sama Ki Semar? Akhirnya burung itu Ayah tangkap. Setelah selesai berdoa, burung itu Ayah tangkap. Sebelum Ayah menangkap burung, Ayah bicara ataupun bertanya sama burung itu. Burung, apakah kamu yang diisyaratkan oleh Ki Semar? Kalau kamu memang yang diisyaratkan Ki Semar, kamu jangan terbang, saya tangkap dan kamu akan saya bawa pulang. Tapi kalau kamu bukan yang diisyaratkan oleh Ki Semar, kamu harus terbang. Akhirnya begitu Ayah tangkap, burung itu tidak terbang. Sehingga burung itu Ayah bawa pulang. Nyampe di rumah, ada satu ekor burung lagi di atas kursi gitu, bertengger di atas kursi. Kemudian Ayah mendapat bisikan untuk ditangkap lagi. Maka akhirnya 3 burung itu Ayah tangkap. Setelah Ayah tangkap, Ayah masukkan ke kandang kurungan. Kemudian malam harinya Ki Semar datang. Lakukanlah ritual wasilah wepik rahasia Allah untuk kemenangan Bapak Jokowi di dalam Pilpres. Kemudian Ayah bertanya, kenapa harus memenangkan Jokowi? Kata Ayah. Dia jawab, Jokowi adalah Presiden rahmat Tuhan untuk bangsa Indonesia. Maka kamu harus melakukan ritual itu bersama perkutut untuk memenangkan dia. Akhirnya
Ya karena ayah tidak ngerti politik, tidak ngerti segala sesuatunya. Ayah hanya melaksanakan apa yang diperintahkan ataupun yang disarankan oleh Ki Semar. Sehingga akhirnya ayah melakukan ritual pelaksanaan wasilah wifik rasya Allah untuk kemenangan Bapak Jokowi. Alhamdulillah, alhasil Jokowi menang. Jokowi menang, tapi ayah tidak mengklaim bahwa itu adalah hasil perjuangan ayah. Cuman fakta di lapangan bahwa Jokowi menang. Setelah Jokowi menang, Ki Semar nggak pernah datang lagi itu sama ayah. Nggak pernah datang lagi, sehingga akhirnya muncul godaan-godaan masuk ke telinga. Apa hasil kamu? Apa manfaatnya kamu? Dari bisikan-bisikan itu timbul pertanyaan di dalam hati saya juga, dalam otak saya juga. Iya ya, lalu apa untungnya saya melaksanakan hal ini? Lah, Jokowi sendiri tidak tahu apa yang aku lakukan. Karena saya melaksanakannya atas dasar saran daripada Ki Semar itu. Nah, akhirnya lama-lama saya merasakan nggak ada gunanya itu burung itu. Karena nyatanya hidup ayah juga masih selalu begitu, belum ada perubahan apapun. Nah, karena kecewa, maka akhirnya burung itu ayah lepaskan. Ayah lepaskan. Burung, kamu pergilah. Karena rasanya buat saya tidak ada gunanya. Ada kamu, malah saya kena beban harus membeli pakan buat kamu. Itulah. Sehingga akhirnya burung itu saya lepaskan. Setelah burung itu saya lepaskan, ayah menganggap tidak pernah ada kejadian seperti yang ayah ceritakan tadi itu. Tapi ayah menulisnya, menceritakannya semua kejadian itu melalui website. Jadi ayah tuliskan di dalam website pada tahun 2014 itu. Dan sejak itu ayah lupa dengan website itu karena ya udah ayah anggap sudah tidak ada lagi hubungan dengan Ki Semar. Hidup ayah masih susah. Hidup ayah masih susah. Dan terus susah. Akhirnya ayah berpikir, ini kenapa? Apa sebabnya? Dulu ayah hidupnya ya lumayan, tidak pernah mengalami kesusahan. Orang tua ayah ya orang berada. Begitu ayah juga hidup dengan enak, bahagia. Tapi setelah mengalami kejadian tertentu, nanti kejadian tertentu itu akan ayah ceritakan ya. Sekarang ayah lanjutkan dulu tentang masalah Ki Semar dulu ya. Jadi setelah sekian lama ayah hidupnya masih susah, lagi ada burung juga susah, nggak ada burung juga susah. Ayah bingung. Akhirnya ayah berusaha apapun, usaha apapun, bekerja apapun untuk menyambung hidup. Kemudian singkatnya cerita, ayah didatangin lagi oleh Ki Semar. Ayah disuruh membuat yayasan sama Ki Semar. Terus saya bilang, apalah gunanya membuat yayasan, sedangkan saya sendiri bukan orang berpendidikan, bukan orang berpangkat, nggak ada gunanya. Sama seperti halnya yang kemarin saya puasa 40 hari sampai melakukan ritual segala macam, tapi kan nggak ada manfaatnya buat saya. Hidup saya tetap masih susah. Ki Semar hanya bilang, sabar, kamu harus sabar. Yang namanya manusia mah ingin sabar, tapi yang namanya sabar kadang-kadang sulit ya untuk kita pertahankan. Jadi yang saya inginkan itu, saya tuh kepengen mendapatkan banyak rezeki gitu loh. Ya udah, kamu dirikan yayasan. Kamu minta petunjuk
sama sultan sepuh kesepuhan, minta saran, minta pendapat, minta izin, minta restu. Akhirnya pada tahun itu saya mengikuti saran Ki Semar mendirikan yayasan. Yayasan itu saya beri nama Yayasan Pendopo Ritual Ratu Nagari. Nah, ini SK notarisnya sudah dinotariskan, dan bukan hanya sampai kepada notaris. Yayasan itu dapat SK dari Menkumham, ada SK-nya, sehingga yayasan ini boleh dikatakan resmi. Dan saya juga sesuai dengan Ki Semar meminta doa restu, meminta izin sama Sultan Sepuh Pangeran Arif, Sultan Arif. Ini tanda tangannya Sultan Arif. Jadi yayasan itu saya dirikan sesuai dengan apa yang diinstruksikan atau disarankan oleh Ki Semar. Namun kembali lagi, setelah Ki Semar pergi, hidup saya masih susah. Hidup saya masih sengsara. Yayasan itu tidak menghasilkan uang, tidak mendatangkan uang. Bahkan ngurusnya aja saya tidak punya uangnya. Maka kembali lagi saya kecewa sama Ki Semar itu. Saya melupakannya lagi Ki Semar itu. Dasar saya juga gak ngerti apa sebabnya. 2019 Ki Semar datang lagi. Cung, sabar. Udahlah Ki, nggak usah datang-datang. Saya bilang gitu. Karena apa? Karena sudah kecewa. Udahlah Ki, jangan datang-datang. Saya kayaknya tidak perlu deh sama Ki Semar. Sabar. Kenapa burungnya kamu lepas? Kenapa? Ya karena burung itu tidak mendatangkan rezeki, saya bilang. Burung itu tidak mendatangkan kekayaan, saya bilang. Justru saya harus menyediakan uang untuk membeli pakan dia. Jadi saya terbangkan karena saya takut nggak bisa beli pakan, kasihan dia. Sekarang mau nggak kamu melanjutkan tugas kamu? Sesungguhnya kamu itu sedang mendapat tugas dari alam gaib. Tugas apalah, saya bilang. Kamu mau nggak puasa lagi? Sekarang tahun 2019, tahun pemilihan presiden. Kayak dulu lagi nanti nggak ada guna. Enggak. Kamu puasa lagi, kamu datang ke kuburan ayah lagi. Kalau ada burung kamu tangkap, kamu mau. Ada manfaatnya enggak buat saya? Kalau ada manfaatnya saya mau. Saya bilang gitu. Iya. Kalau nggak ada manfaatnya ya ngapain capek-capek. Insya Allah. Tapi kamu harus sabar. Saya itu sudah sabar Ki. Saya bilang gitu. Saya udah sabar. Kurang sabar apa lagi Ki? Saya sudah lama. Kamu belum seberapa kesabaran kamu itu. Kalau dibandingkan dengan kesabarannya Rasulullah. Mohon maaf Ki, jangan disamakan antara saya dengan Rasulullah. Saya manusia biasa, nggak mampu untuk mengikuti seperti beliau. Ya paling tidak kamu itu harus mencontoh. Nabi Muhammad itu dari sejak di dalam perut dia sudah ditinggalkan orang tua. Artinya apa? Artinya kebahagiaan dia sudah terambil. Begitu lahir, tidak lama ditinggalkan sama ibunya. Begitulah dia disebut yatim piatu karena tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian dia ikut sama pamannya. Dia hidupnya tidak bahagia.
Dan penderitaan yang dialamin itu lama sekali. Dia baru merasa bahagia setelah diangkat sebagai rasul. Bayangkan, antara penderitaan dari sejak di dalam perut sampai dengan menjadi rasul berapa tahun? Sejak jadi rasul sampai wafat atau meninggal dipanggil sama Allah berapa tahun? Kalau dibandingkan, lebih banyak susahnya hidup beliau. Jadi kamu jangan mengeluh. Baiklah kalau gitu, saya akan coba. Saya mau. Dan kamu janji, kamu mau mempelajari ilmu tukang cukur. Apa itu tukang cukur? Saya nggak paham, Ki. Saya bilang, ya pokoknya kamu mau nggak? Prinsipnya kamu harus punya ilmu tukang cukur kalau kamu mau. Akhirnya ayah mau. Oke, saya mau mempelajari ilmu tukang cukur. Dan saya mau melaksanakan semua yang Ki Semar inginkan. Di situ ayah melakukan perjanjian dengan gaib. Maka terjadilah perjanjian itu dan ayah kembali puasa lagi. Ayah kembali puasa 40 hari, kemudian kembali ziarah ke makam orang tua ayah. Dan di saat itu juga takjub sekali. Di mana burung yang kemarin datang itu datang lagi. Sehingga akhirnya burung itu ayah tangkap. Dan ayah bawa pulang. Kemudian sama seperti yang pernah ayah lakukan. Ayah melaksanakan ritual untuk kemenangan Bapak Presiden Jokowi. Sebelum ayah melakukan ritual, di situ ayah merasa bingung. Siapa yang harus ayah bantu untuk dimenangkan? Sedangkan Ki Semar mengatakan, kamu bisanya burung dilepaskan karena kamu tidak percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu bukan hak kamu. Maka sekarang silahkan kamu pilih sendiri presiden mana, calon mana yang akan kamu menangkan. Pasti siapapun yang kamu pilih dia menang. Ayah bingung. Bingungnya ayah karena apa? Takut kalau ayah salah pilih. Takut kalau ayah menentukan pilihan kepada misalnya A, kemudian A jadi, kemudian A-nya nggak beres. Ayah kan merasa kena beban mental, merasa tanggung jawab. Oleh karena itu ayah bilang, saya nggak sanggup menentukan. Ya udah, kalau begitu kamu coba cari 144 balita di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Untuk apa, Ki? Saya bilang. Coba kamu tanya sama dia. Ini yang disebut demokrasi balita. Pendapat balita lebih banyak yang mana? Kalau misalnya lebih banyak Jokowi, kamu pilih Jokowi. Kamu bantu Jokowi. Kalau misalnya yang lebih banyak Prabowo, kamu bantu Prabowo. Kenapa harus 144, Ki? Saya bilang. Karena apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu bimbingkan, kamu binakan kepada mereka, kamu tidak boleh lepas dari Al-Quran. Hubungannya apa antara Al-Quran dengan 144? Saya bilangkan begitu. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Jadi kalau ditambahkan jumlahnya 144.
Maka angka itu harus ada di dalam hati kamu. Katanya begitu. Kamu harus selalu ingat dengan angka 144. Artinya kamu harus selalu ingat kepada Al-Quran. Oke. Kemudian dia bilang, kalau nanti begitu 144 terjadi draw sama-sama, maka kamu harus ambil satu balita lagi. Kenapa harus satu, Ki? Ayo nanya sama Aki itu. Kenapa harus satu, Ki? Tidak 3 atau 5. 1 adalah bilangan Esa. 1 itu menunjukkan Tuhan yang Maha Esa. Dan angka 1 itulah, dan Tuhan itulah yang akan menentukan siapa yang harus kamu bantu. Dan kalau dijumlahkan, maka jumlahnya 145 balita. Kamu ingat dengan angka 45? 45 adalah tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka nanti dengan kejadian ini Indonesia akan kembali merdeka yang sebenar-benarnya.